Nabi SAW secara fisik juga dilengkapi dengan ya, kelebihan akhlak mulia, tata krama. Beliau sangat pemalu, beliau santun kalau berkata, selalu membantu orang yang susah, menjenguk orang yang sakit, mencari tahu tentang berita sahabat-sahabatnya. Sampai Nabi SAW rutin setiap habis sholat, 5 waktu habis sholat balik pasti tanya. Kalau tidak ada, mana si fulan? Sakit ya Rasulullah, rame-rame ke rumahnya. Sampai ada tukang sapu masjid dulu, wanita. Wanita ini sudah tua. Dia setiap hari datang sapuin masjid. Habis sholat atau sebelum sholat, dia selalu sapuin masjid. Satu waktu Nabi SAW keluar, nggak ada ibu itu. Karena biasanya sesudah sholat, ibu itu berdiri dan menyapu. Lalu kata Nabi SAW, mana ibu yang biasa nyapu masjid? Kata mereka, meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian memberitahukan aku, sehingga aku pun ikut ya mengurus jenazahnya, maksudnya hadir, takziah di rumahnya gitu. Lalu kata Nabi SAW, tunjukkan mana kuburannya. Nabi kesana, lalu Nabi SAW mendoakan. Tukang sapu ditanya kabarnya, para sahabatnya ditanya kabarnya. Orang-orang muslim, anak-anak, orang tua semua diberikan salam. Akhlak yang luar biasa, gitu kan. Sampai Allah sendiri mengekalkan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau memiliki perilaku akhlak yang mulia. Siapa orang-orang kira-kira yang kita diidolakan teman-teman sekalian? Kalau kita pertemukan secara fisik, walaupun kita tidak melihat Nabi SAW, kita akan sulit mempertemukan ada orang seperti fisik Nabi SAW. Yang kedua, kalaupun dia punya fisik yang punya kelebihan, maka kita sulit untuk mempertemukan antara pilihan Nabi. Ya, dipilihnya Nabi SAW oleh Allah menjadi Nabi dengan manusia biasa. Tidak akan mungkin ketemu ini, konsep kenabiannya. Belum lagi perilaku Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, pembantu Nabi, saya bekerja 10 tahun di rumah Nabi SAW. Tidak pernah saya temukan Nabi satu kali pun selama 10 tahun berkata-kata kasar, membentak-bentak, baik istri-istrinya ataupun pembantunya. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, selalu kalau haknya tanazul. Selalu beliau maafkan, toleransi. Udahlah, kalau haknya beliau. Dan beliau hanya marah kalau sampai haknya Allah dilanggar. Kalau sudah sampai hukumnya Allah dilanggar, maka wajah beliau memerah, kemudian beliau meluruskan, gitu kan. Itu pun beliau punya adab yang luar biasa. Sudah tahu orang ini yang salah, nggak pernah disebut namanya. Gitu kan. Cuma beliau mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini? Kenapa ya ada orang yang seperti ini? Pernah ada satu suku, tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di hari Jumat, mereka saling mengirim informasi satu sama yang lain. Kayaknya kita nggak usah datang sholat Jumat deh. Kan jauh masjid Nabi, gitu kan. Nggak ada masjid dekat-dekat sini. Kita ganti aja dengan duhur, gitu kan. Sholat. Lalu mereka tinggalkanlah Jumat sampai 2 atau 3 kali. Waktu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan di atas mimbar, kenapa ya? Ada kaum, Nabi sudah tahu siapa itu. Tapi Nabi cuma mengatakan, kenapa ada kaum yang meninggalkan Jumat? Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari perbuatan itu, maka Allah akan membuat hati mereka lalai. Ada orang yang pernah diutus untuk mengumpulkan zakat. Lalu dia mengumpulkan zakat, lalu dia datang menyerahkan kepada Nabi SAW sambil berkata, ini zakat yang telah saya kumpulkan, dan ini bagian saya dikasih juga. Gitu kan. Lalu Nabi SAW di atas mimbar, orang itu ada di depan Nabi SAW, dan sahabat disuruh kumpul. Lalu kata Nabi SAW, kenapa ada orang yang saya utus untuk mengumpulkan zakat, dia masih bisa mengatakan ini adalah zakat kalian dan ini adalah bagian saya. Kalau memang dia berhak menerima zakat, dia tunggu di rumahnya, maka dia akan dapat. Gitu kan. Jadi di sini Nabi SAW menegur dengan adab dan baik, tata krama yang baik. Di rumah tangganya baik, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek. Hasan dan Husain pernah naik di pundaknya sementara sholat SAW. Kemudian para sahabat mengira waktu itu sholat asar, Nabi SAW sudah meninggal karena lamanya sujud. Gak lama kemudian terdengar suara bangkit, lalu sahabat pun pada salam. Begitu salam mereka lihat ternyata di pundak Nabi SAW ada Hasan dan Husain. Beliau SAW selalu lemah lembut dengan mereka, baik. Selalu memaafkan, selalu ringan tangan, baik kepada orang Islam atau orang kafir. Datang seseorang Badui dari belakang Gunung Uhud, tidak punya apa-apa sama sekali, tapi dia punya suara di kaumnya, dikenal. Dia orang pemberani, dia juga punya kedudukan, tapi kaum ini terkenal miskin. Masuk ke Madinah lalu melihat Nabi SAW lagi hitung-hitung domba yang ada milik beliau. Kata orang itu, wahai Muhammad, saya dengar kau ajarkan pengikutmu untuk berbagi, yang mampu membantu yang susah, sehingga mungkin tidak ada pengikutmu yang akan susah hidupnya. Saya orang susah di kaum saya, bisa nggak saya minta 1 ekor kambing? Orang kafir, kata Nabi SAW, kau lihat ini domba semua? Dia bilang, ya, ambil saja, bawa semuanya. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok, saya minta 1. Kata Nabi SAW, tidak, buat kau semua. Dibawa sama dia kambing tersebut semuanya puluhan ekor. Begitu tiba di gerbang kaumnya, dia berteriak, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad,
Karena dia mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Semua satu suku hanya masuk Islam. Orang kafir aja bisa diberikan begini, bagaimana dengan kaum muslimin? Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW tidak pernah nolak kalau ada yang datang minta bantuan. Tidak pernah menolak, selalu kasih. Sampai beliau pernah duduk memiliki beberapa ribu dirham. Disimpan oleh Nabi SAW di hadapan beliau habis sholat. Datanglah orang-orang miskin dari Ansar dan Muhajirin minta. Rasulullah kasih SAW. Dan ini dikasih sesuai dengan hajatnya ya. Berapa hajatnya? Sekian ribu dirham, sekian ratus dirham dikasih. Sampai habis. Ternyata masih ada yang datang minta lagi. Lalu Nabi SAW kelihatan sedih. Umar bin Khattab di sebelahnya mertuanya, juga sahabatnya yang mulia, radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, tidak ada kewajiban bagi anda. Sudah selesai, enggak ada harta. Bagaimana anda merasa sedih karena orang ini masih minta? Tinggal sampaikan tidak ada, nanti kalau ada harta baru kita kasih. Nabi SAW tidak tanggapin Umar, diam saja. Ali bin Abi Thalib di sebelahnya lagi. Ya, anak mantunya lalu berkata, ya Rasulullah, ada sedikit lagi dirham dari saya. Tidak banyak, mungkin cuma 7-8 dirham. Ini yang saya punya. Silakan anda sedekahkan. Lalu Nabi SAW tersenyum, gitu kan? Lalu memberikan semua ke orang itu. 7 dirham semua dikasih, ambil semua. Begitu selesai kata beliau SAW dalam hadis yang mulia, bihadza umirtu. Beginilah saya diperintahkan. Tidak boleh sama sekali menolak orang yang meminta. Berikan walaupun berapa.